Kau pikir kau siapa? Kau hanya gembel. Baju saja compang-camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, mungkinkah seorang pria dengan pakaian compang-camping berani bermimpi memiliki wanita terpandang yang jauh berada di atasnya? Namun ternyata pria itu. Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Pagi itu matahari bersinar terik, namun langkah Raka begitu berat. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan serabutan, mengangkut karung beras di pasar, membersihkan gudang orang, hingga menambal jalan kampung demi upah recehan. Tubuhnya letih, bajunya kotor, namun matanya menyimpan keberanian yang tak biasa. Ada satu tujuan mulia yang membuatnya tak peduli dengan pandangan dunia. Melamar wanita yang sejak lama diam-diam ia kagumi, Ratna, putri kepala desa. Rumah Raka hanyalah bangunan reyot dengan atap bocor, berdinding papan rapuh, dan berlantai tanah. Meski sederhana, di sanalah ia tumbuh dengan kerja keras dan rasa syukur. Sejak kecil, Raka hidup tanpa kemewahan. Ayahnya seorang buruh tani yang sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Semua yang dimilikinya hanyalah hasil dari keringat, bukan warisan. Namun Raka tidak pernah mengeluh. Hari itu, ia mengenakan kemeja lusuh yang sudah pudar warnanya, celana sederhana penuh tambalan, dan sandal tipis yang sudah berulang kali dijahit. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, bukan dari emas mahal, melainkan cincin perak polos yang ia beli dari hasil menabung bertahun-tahun. Bagi orang lain mungkin tak berarti apa-apa, tapi bagi Raka, itu adalah lambang perjuangan dan cintanya yang tulus. Dengan napas bergetar, ia berjalan menyusuri jalan utama desa menuju rumah megah Pak Wirya, kepala desa. Rumah itu ibarat istana di tengah kampung, berdiri gagah dengan pagar tinggi, pilar kokoh, dan halaman luas. Warga sering mengatakan rumah itu seperti simbol kekuasaan, tempat di mana hanya orang terpandang yang pantas datang. Namun Raka tahu, hari itu ia harus menyingkirkan semua rasa minder demi satu keberanian, menyampaikan niatnya secara jujur. Beberapa warga desa yang melihat Raka berjalan ke arah rumah kepala desa mulai berbisik-bisik. Lihat tuh, si Raka mau ke rumah Pak Wirya. Mau apa dia? Jangan bilang mau melamar Ratna. Mana mungkin? Dia itu cuma gembel. Tawa kecil menyertai bisikan itu, tapi Raka tidak menggubris. Ia terus berjalan, meski langkahnya semakin gemetar. Saat tiba di depan gerbang, suasana rumah Pak Wirya sedang ramai. Keluarga besar, kerabat, dan beberapa warga hadir untuk sebuah acara syukuran kecil. Ratna pun ada di sana, tampak anggun dengan kebaya sederhana namun menawan. Senyum lembutnya menambah pesona yang membuat banyak pemuda kampung tergila-gila. Raka sempat tertegun melihatnya, hatinya semakin bergetar. Keheningan terjadi ketika Raka melangkah masuk ke halaman. Semua mata tertuju pada sosoknya. Wajah-wajah bingung, sebagian menahan tawa, dan sisanya menatap sinis. Seorang pemuda dari kerabat keluarga berbisik, "Dia ngapain kemari dengan baju kayak gitu?" Raka menelan ludah. Ia berdiri di tengah halaman, menundukkan kepala sejenak, lalu memberanikan diri bersuara lantang. "Pak Wirya, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar putri Bapak, Ratna, untuk menjadi istri saya." Seketika, suasana terhenti. Hening mencekam menyelimuti halaman rumah besar itu. Namun keheningan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum pecah menjadi tawa keras yang memekakkan telinga. "Apa? Kau melamar Ratna?" seru seorang kerabat sambil terbahak. "Lihat penampilanmu. Lusuh, miskin, compang-camping. Kau bercermin dulu sebelum berani bicara begitu." Pak Wirya memandangnya dengan tatapan tajam, wajahnya memerah karena merasa dihina. Ratna sendiri terdiam, wajahnya pucat, tak menyangka Raka benar-benar melakukan hal itu di depan keluarga besarnya. Raka berdiri tegak, meski hatinya bergetar hebat. Ia tahu, badai penghinaan sedang menantinya. Namun satu hal pasti, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Setelah kata-kata berani keluar dari mulut Raka, halaman rumah besar itu mendadak menjadi panggung ejekan. Gelak tawa meledak dari para tamu dan kerabat Pak Wirya.
Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi ricuh, penuh suara merendahkan yang menusuk telinga. Dasar gila! Si Raka melamar Ratna, teriak seorang pria parubaya sambil menepuk pahanya. Orang miskin, lusuh, bau keringat, berani melamar anak kepala desa? Hahaha, ini lelucon abad ini, sahut yang lain. Bahkan ada anak-anak kecil yang ikut menunjuk sambil menertawakan penampilan Raka. Pak Wirya sendiri berdiri dengan wajah merah padam. Ia merasa nama baiknya dilecehkan. Dengan suara keras, ia berkata, "Raka, kau pikir kau siapa? Ratna itu anak kepala desa, terhormat, berpendidikan, cantik, terpandang. Sementara kau hanya gembel. Baju saja compang-camping. Apa kau tidak punya rasa malu berdiri di sini dan mengucapkan lamaran tak tahu diri seperti itu?" Hening sejenak menyusul kata-kata itu, lalu kembali pecah oleh tawa para kerabat. Raka menunduk, tangannya yang menggenggam kotak cincin bergetar hebat. Ia ingin berbicara, namun kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Seorang pemuda, sepupu Ratna, maju ke depan. Dengan nada mengejek ia berkata, "Kalau mau melamar, setidaknya datanglah dengan pakaian pantas. Jangan kayak kuli pasar. Cincin apa yang kau bawa itu? Perak murahan? Bahkan tak sebanding dengan sandal Ratna." Kerumunan kembali tertawa, kali ini lebih keras. Kotak kecil di tangan Raka seakan berubah menjadi beban berat. Padahal bagi dirinya, cincin itu adalah simbol perjuangan, hasil kerja keras bertahun-tahun, menabung recehan demi recehan. Namun di mata mereka, itu hanya bahan tertawaan. Ratna berdiri kaku di samping ayahnya. Matanya menatap Raka. Ada keraguan yang sempat melintas, seolah hatinya digelayuti rasa iba. Namun tekanan dari keluarga membuat bibirnya terkatup rapat. Dalam sekejap, Ratna pun ikut mengeraskan hatinya. "Raka," suara Ratna akhirnya keluar, namun dingin dan tegas. "Aku menghargai keberanianmu. Tapi kau harus sadar, kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tak bisa menerima lamaranmu. Jangan pernah datang lagi dengan niat seperti ini." Bagaikan petir menyambar, kata-kata itu merobek hati Raka. Ia menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak marah, tidak membenci, tapi luka itu terlalu dalam. Ditolak oleh wanita yang ia cintai adalah satu hal, namun dihina, ditertawakan, dan dipermalukan di depan banyak orang adalah pukulan yang jauh lebih berat. Beberapa kerabat masih melanjutkan ejekannya. "Sudahlah, usir saja dia, Pak Wirya. Orang seperti ini hanya membawa aib ke rumah besar ini." "Iya. Nanti kalau ada wartawan dengar, bisa jadi bahan gosip. Malu kita semua." Pak Wirya pun mengibaskan tangan, memberi isyarat agar Raka pergi. "Pergi dari sini, Raka. Sebelum aku benar-benar marah dan memerintahkan orang untuk mengusirmu." Raka menggenggam erat kotak cincin kecil itu. Dadanya naik turun, matanya berkaca-kaca. Namun ia tetap berusaha berdiri tegak. Ia menatap Pak Wirya, lalu menoleh sebentar ke arah Ratna. Ada luka, ada harapan yang hancur, namun juga ada keteguhan aneh dalam sorot matanya. Dengan langkah gontai, ia pun berbalik meninggalkan halaman rumah besar itu. Di belakangnya, tawa ejekan dan cibiran terus terdengar, mengiris harga dirinya habis-habisan. Namun tak ada seorang pun yang tahu, di balik penampilan lusuh dan langkah berat itu, Raka menyimpan sesuatu yang kelak akan membungkam semua mulut yang pernah merendahkannya. Langkah Raka terdengar pelan, menyeret debu di jalan setapak desa. Sore itu matahari mulai meredup, meninggalkan cahaya oranye yang menyapu persawahan. Sejak kejadian memalukan di rumah kepala desa Wirya, ia menjadi bahan omongan warga. Namun, ada yang berbeda. Meski tubuhnya tampak lusuh, tatapannya tidak pecah. Mata itu seolah menyimpan sesuatu yang belum diketahui orang lain. Di warung kopi dekat balai desa, obrolan tentang dirinya tak kunjung berhenti. "Benar-benar gila anak itu," kata seorang ibu dengan suara tajam, sambil menepuk-nepuk pahanya. "Datang melamar anak kepala desa dengan baju compang-camping, wajah penuh debu. Apa dia tidak bercermin dulu?" Beberapa orang tertawa. Tapi tidak semua ikut menimpali. Pak Jaya, salah satu tetua desa yang dikenal bijak, justru mengerutkan kening.
Kalian tidak lihat matanya tadi? Itu bukan tatapan orang kalah. Bukan juga tatapan orang yang hancur harga dirinya. Ada sesuatu di balik dirinya. Suasana hening sejenak. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat sebagian orang menoleh ke Pak Jaya dengan rasa heran. Namun, tak ada yang benar-benar percaya. Bagi mereka, Raka hanyalah pemuda miskin, tak punya apa-apa. Sementara itu, di rumah megah kepala desa, suasana berbeda. Malam turun bersama rasa marah yang belum reda. Kepala desa Wirya duduk di kursi besar. Wajahnya memerah, suaranya lantang menggelegar. Memalukan. Memalukan sekali. Di depan semua orang, ada pemuda gembel berani melamar anakku. Apa mereka akan bilang aku tak mampu menjaga harga diriku? Ini mencoreng nama besar keluargaku. Istrinya mencoba menenangkan, meski nadanya ikut meninggi. Kita harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan sampai nama baik keluarga jatuh hanya karena seorang anak miskin itu. Namun, Saras, putri yang menjadi inti dari semua kejadian, tidak berkata apa-apa. Sejak siang tadi, pikirannya terus terganggu. Wajah Raka yang penuh debu itu masih terbayang jelas. Bukan hinaan yang menempel di ingatannya, melainkan tatapan matanya. Tatapan yang begitu yakin, seakan ia sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan itu membuat Saras resah. Keesokan harinya, pasar desa kembali ramai. Namun, kabar mengejutkan mulai beredar. Beberapa pedagang melihat sesuatu yang aneh. Pagi-pagi tadi, aku lihat Raka ngobrol dengan orang kota, ujar salah satu pedagang sayur. Orang kota, sahut yang lain penasaran. Iya, mobilnya besar, berwarna hitam mengkilap. Sopirnya pakai jas. Dan yang lebih mengejutkan, orang kaya itu turun dari mobil, menyalami Raka dengan hormat, seolah Raka orang penting. Bisikan itu langsung menyebar. Rasa penasaran mulai tumbuh. Bagaimana mungkin seorang pemuda lusuh diperlakukan begitu hormat oleh seorang pria mapan dari kota? Tak lama, cerita lain muncul. Seorang kurir pos datang ke desa, membawa amplop tebal dengan segel resmi. Tujuannya? Rumah sederhana tempat Raka tinggal di pinggir sawah. Warga yang penasaran sempat melirik ketika amplop itu diserahkan. Dan saat Raka membuka, terlihat jelas sebuah dokumen berstempel perusahaan besar, dengan lambang emas yang asing bagi kebanyakan orang desa. Dokumen apa itu? Bisik seorang remaja pada temannya. Aku tak tahu, tapi aku yakin itu bukan hal biasa. Sementara warga semakin penasaran, Raka justru tetap tenang. Ia tidak membantah, tidak pula mencari pembelaan atas hinaan yang menimpanya. Ia hanya melangkah dengan langkah mantap, sesekali tersenyum samar, seolah membiarkan semua orang menertawakannya lebih dulu. Malam itu, di rumah reotnya yang hanya diterangi lampu minyak, Raka duduk sendirian. Di hadapannya tergeletak sebuah map hitam. Tangannya membuka perlahan, menyingkap dokumen-dokumen penting, sertifikat perusahaan, surat kepemilikan aset, dan laporan tahunan dengan angka-angka besar yang sulit dipercaya. Di pojok setiap lembar dokumen, tercetak nama yang sama, Raka Pratama. Ia menatap lembaran itu dengan sorot mata tajam. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum kebahagiaan biasa, melainkan senyum orang yang tahu waktunya akan tiba. Belum saatnya, gumamnya lirih. Biarkan mereka menertawakan. Saat kebenaran terungkap, semua wajah itu akan berubah. Dan saat itu datang, mereka akan menunduk. Di luar, malam semakin hening. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah menjadi saksi bahwa rahasia besar yang disembunyikan Raka perlahan mulai bergerak menuju permukaan. Pagi itu, langit Sukajaya tampak cerah, seolah memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Balai desa dipenuhi oleh ratusan orang. Kepala desa Wirya berdiri gagah di panggung bersama Saras, putri kebanggaannya, dan beberapa perangkat desa. Hari itu adalah momen penting. Sebuah acara resmi perjanjian kerjasama pembangunan besar-besaran di desa mereka. Di depan panggung, kursi-kursi telah tersusun rapi, penuh oleh tamu undangan, tokoh masyarakat, hingga warga desa biasa. Banyak yang masih teringat jelas peristiwa beberapa minggu lalu, saat seorang pemuda lusuh bernama Raka dipermalukan di depan rumah Wirya karena berani melamar Saras. Hinaan, tawa,
dan cibiran kala itu masih jadi buah bibir. Bahkan ada yang menggunakannya sebagai bahan candaan. Namun tak seorang pun menyangka, hari ini mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan mengubah pandangan mereka untuk selamanya. Suara pembawa acara menggema. Hadirin sekalian, marilah kita sambut tamu kehormatan yang akan menandatangani kerjasama besar dengan desa kita, yaitu Direktur Utama PT Pratama Group. Seluruh mata tertuju ke arah pintu masuk balai desa. Langkah seseorang terdengar mantap. Dan ketika sosok itu muncul, seisi ruangan seketika terdiam. Itu adalah Raka. Namun bukan lagi Raka dengan wajah penuh debu, pakaian compang-camping, dan tatapan menunduk. Kini ia berdiri tegap, mengenakan setelan jas hitam elegan, rambut tersisir rapi, dan sorot matanya penuh wibawa. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun tatapannya tajam dan percaya diri. Bisikan langsung terdengar di antara warga. Bukankah itu Raka? Tidak mungkin. Raka si gembel pasar. Kenapa dia ada di sini, dan dengan pakaian seperti itu? Kepala Desa Wirya terbelalak. Wajahnya memucat. Saras yang berdiri di sampingnya pun tampak kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raka melangkah naik ke panggung. Suasana hening, hingga hanya terdengar detak jantung orang-orang yang berdegup keras karena syok. Ia kemudian menyalami pejabat dari kabupaten yang hadir, sebelum akhirnya berdiri di belakang mimbar. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Raka mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Pratama, Direktur Utama PT Pratama Group, sekaligus pewaris dari keluarga Pratama yang sudah lama berkiprah di bidang pembangunan dan sosial. Sekali lagi, ruangan riuh oleh bisikan terkejut. Nama Pratama bukanlah nama asing. Itu adalah salah satu keluarga terpandang yang dihormati, dikenal luas karena kekayaan sekaligus kedermawanannya. Raka menatap ke arah Wirya dan Saras. Sorot matanya dalam, namun bukan penuh dendam, melainkan campuran luka dan ketegasan. Beberapa waktu lalu, saya datang ke rumah ini, bukan sebagai seorang direktur, bukan sebagai pewaris keluarga kaya. Saya datang sebagai seorang pemuda biasa, dengan hati tulus, membawa niat baik untuk melamar wanita yang saya cintai. Namun apa yang saya terima? Raka berhenti sejenak. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Hinaan, cacian, tawa merendahkan. Harga diri saya diinjak-injak hanya karena penampilan saya. Tidak seorang pun melihat hati saya, yang hanya tulus ingin meminang seorang wanita dengan cinta. Sebagian warga menunduk malu. Mereka masih ingat bagaimana mereka ikut tertawa saat Raka dipermalukan. Saras tampak gemetar. Air matanya menitik tanpa ia sadari. Ia teringat jelas bagaimana ia sendiri, dengan suara dingin, menolak Raka mentah-mentah. Kau tak pantas untukku. Jangan pernah bermimpi lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sementara kepala Desa Wirya mencoba berdiri tegak, meski wajahnya pucat pasi. Raka. Aku tidak tahu, gumamnya terbata. Namun Raka mengangkat tangannya, menghentikan. Tidak perlu ada alasan, Pak Wirya. Saya tidak datang hari ini untuk menuntut atau mengungkit dendam. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal penting bagi semua orang di sini. Ia menatap ke arah seluruh warga. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Jangan menilai manusia dari pakaian lusuhnya, dari debu di wajahnya, atau dari rumah reyot yang ditinggalinya. Karena bisa jadi, orang yang kita hina dengan sombong adalah orang yang jauh lebih mulia dari kita, baik derajat maupun hatinya. Hening. Kata-kata Raka menusuk hati semua yang hadir. Ada yang menunduk dalam, ada pula yang meneteskan air mata. Mereka menyadari betapa salahnya perlakuan mereka selama ini. Saras akhirnya jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Raka. Maafkan aku, bisiknya lirih, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Namun Raka hanya menatapnya dengan senyum tipis yang getir. Alia, maaf, Saras. Ia hampir menyebut nama lain karena emosinya campur aduk, lalu kembali melanjutkan dengan tegas. Aku sudah melepaskan semuanya. Aku hanya ingin kau bahagia, meski bukan bersamaku. Ucapan itu membuat Saras semakin terisak. Ia sadar, kesempatan yang pernah ia buang kini tak akan pernah kembali.
Raka lalu menandatangani berkas kerjasama di meja yang telah disiapkan. Dengan tegas, ia berkata, "Kerjasama ini untuk kesejahteraan desa, bukan untuk balas dendam. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua ini." Setelah itu, ia melangkah pergi meninggalkan panggung dengan kepala tegak. Warga hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, kagum, malu, dan menyesal. Kepala Desa Wirya menunduk dalam-dalam. Saras menangis tak kuasa. Dan seluruh desa akhirnya menyadari, mereka pernah menghina seorang pria yang justru telah memberikan masa depan terang bagi mereka semua. Begitulah, kebenaran akhirnya terungkap. Raka bukanlah gembel, seperti yang dulu mereka kira. Ia adalah sosok berharga, bukan hanya karena harta dan kedudukannya, tapi juga karena kebesaran hatinya yang mampu memaafkan meski pernah dipermalukan. Hari itu, Desa Sukajaya belajar satu pelajaran besar yang tak akan pernah mereka lupakan. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena di balik penampilan sederhana, bisa tersembunyi jiwa besar yang lebih mulia daripada segala pangkat dan harta.